Hai, saya Marwan. Saya seorang statistisi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran dasar-dasar bahasa pemrograman R. Buat kalian yang baru pertama kali datang di tutorial saya, pastikan kalian mengikuti dari part pertama ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data structure. Data structure itu adalah konsep yang sangat penting dalam setiap bahasa pemrograman. Secara sederhana, data structure dapat didefinisikan sebagai sebuah kontainer atau kumpulan dari elemen-elemen. Kita bisa menganalogikan sebuah data structure dengan sebuah top list misalnya. Kita ambil contoh misalnya kita punya sebuah top list yang kita isi dengan 100 kelereng, dan setiap kelereng kita beri nomor urut 1 sampai 100 misalnya. Nah, dengan adanya nomor urut tersebut kita bisa lebih mudah dalam melakukan pencarian. Misalnya kita harus mencari sebuah kelereng dengan nomor urut 10. Nah, dengan adanya nomor urut tersebut kita tahu kelereng mana yang harus kita ambil. Nah, di R sendiri terdapat beberapa jenis data structure seperti vektor, matrix, list, dan data frame. Masih ada beberapa tipe data structure yang lain, namun yang paling sering digunakan di R menurut saya adalah 4 ini. Nah, kita mulai pembahasan kita dengan vektor ya. Nah, vektor itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang sejenis. Dan menurut saya vektor ini adalah data structure yang paling sederhana di R dan yang paling sering digunakan. Untuk mendefinisikan sebuah vektor kita hanya menggunakan fungsi C. Seperti pada pembahasan di tutorial sebelumnya, di vektor sendiri juga memiliki tipe-tipe data ya. Dan 4 tipe data yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya juga berlaku di vektor. Misalnya ada integer, kemudian double, karakter, dan logical. Nah, kita ambil contoh misalnya kita mendefinisikan sebuah vektor jumlah penduduk di Provinsi Maluku misalnya. Teman-teman bisa lihat di sini, tinggal saya eksekusi saja. Vektornya saya namakan jumlah penduduk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jangan lupa fungsinya di sini C ya. Kemudian diikuti dengan elemen-elemennya. Dan saya panggil, nah sudah muncul di environment saya ya. Saya juga akan membuat vektor berupa karakter ya. Misalnya nama kabupaten, 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku ya. Dan saya juga akan mendefinisikan suatu vektor baru di sini. Misalnya apakah dia merupakan kota gitu ya. Dan saya panggil. Nah, di sini di environment saya sudah punya 3 vektor di sini ya. Pertama vektor jumlah penduduk, kemudian vektor kabupaten, dan vektor logika di situ, yaitu apakah elemen tersebut adalah kabupaten atau kota gitu ya. Jika dia bernilai true maka dia kota gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan di environment saya, di sini muncul objeknya dan di sini ditunjukkan juga tipe datanya ya. Misalnya untuk jumlah penduduk dia numerik, kemudian kabupaten dia CHR atau karakter, dan kota di sini adalah logical atau logi di sini. Seperti itu ya. Dan teman-teman perhatikan juga di sini ada length atau jumlah elemen yang ada di vektor tersebut. Dalam hal ini misalnya 1 sampai 11, 1 sampai 11, dan yang terakhir juga 1 sampai 11. Artinya masing-masing vektor tersebut saya punya sebanyak 11 elemen. Nah, selain dengan cara yang saya jelaskan tadi, teman-teman juga bisa mendefinisikan sebuah vektor dengan langsung menggunakan tipe datanya. 4 tipe data yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya di sini ketika saya mau mendefinisikan sebuah vektor double misalnya ya, tinggal saya panggil aja. Seperti itu, kemudian saya supply jumlah elemen dari vektor tersebut. Dalam hal ini saya berikan argumen length di situ. Misalnya saya berikan nilai 100 dan saya namakan di sini misalnya vektor double ya. Kemudian saya assign di variabel tersebut. Nah, tinggal saya panggil saja. Nah, di sini muncul ya. Secara default di sini ketika teman-teman mendefinisikan sebuah vektor dengan cara seperti ini, dia akan secara otomatis terisi 0 gitu ya, sebanyak 100. Nah, di sini ada jumlah elemennya sebanyak 100. Misalnya saya juga akan mendefinisikan sebuah vektor dengan berisi integer. Saya definisikan lagi misalnya vektor integer gitu ya, sesuai. Kemudian saya assign, tinggal saya definisikan integer, kemudian saya berikan length-nya juga misalnya 100. Saya panggil, nah di sini muncul ya di environment, dan tipe datanya juga terlihat di situ sebagai integer gitu. Saya juga bisa mendefinisikan misalnya vektor karakter ya, karakter, kemudian saya assign di variabel namanya vektor karakter. Misalnya juga kita berikan length yang sama untuk setiap vektornya, misalnya 100 juga di sini muncul ya. Nah, diperhatikan di sini, saya coba panggil di konsol ya. Nah, untuk karakter, elemen-elemennya itu berisi empty string ya.
ditandai dengan double quote kemudian kosong di dalamnya, artinya tidak ada teks gitu ya yang ada di dalam elemen tersebut gitu. Dan yang terakhir kita mendefinisikan misalnya vektor logical gitu ya, vektor logical saya assign, kemudian saya panggil logical di situ, kemudian saya supply juga lengthnya misalnya 100. Kapan kita harus menggunakan definisi vektor seperti ini? Biasanya kita gunakan untuk ketika akan menyuplai suatu kontainer dan yang nantinya kita akan isi dengan hasil suatu kalkulasi. Nah, kita akan mungkin lebih membahas ini ketika kita membahas for loop gitu ya. Kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu indexing. Seperti saya jelaskan tadi bahwa setiap vektor itu dia memiliki indeks ya, dari nomor urut 1 sampai dengan yang terakhir. Nah, dengan indeks ini kita bisa memanggil elemen tertentu berdasarkan indeksnya gitu. Misalnya pada vektor jumlah penduduk tadi, saya panggil di sini jumlah penduduk. Saya akan menampilkan elemen yang pertama, tinggal saya berikan square bracket, kemudian nomor urut indeksnya dalam hal ini 1 gitu ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan, mungkin saya sudah jelaskan juga di tutorial saya sebelumnya bahwa di R itu indeksnya umumnya dimulai dengan 1, berbeda dengan bahasa pemrograman seperti Python misalnya atau JavaScript yang indeksnya dimulai dengan angka 0 gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung di situ. Nah, di sini muncul di konsol ya elemen pertama yaitu 126.648. Atau misalnya saya akan menampilkan misalnya elemen yang terakhir, misalnya dalam ini yang ke-11. Saya bisa panggil misalnya jumlah penduduk, kemudian tinggal saya berikan nomor indeksnya 11. Nah, ini tampil di konsol saya gitu ya. Indexing juga kita bisa gunakan untuk mengassign nilai baru gitu ya. Kita akan menggantikan nilai pada indeks tertentu dengan nilai baru. Misalnya seperti ini. Saya akan mengassign elemen yang ke-11 ini dengan nilai baru. Jika tadi kita perhatikan yang saya tampilkan sebelumnya, elemen ke-11 itu bernilai 91.572. Misalnya saya akan ganti dengan nilai baru misalnya 92.000 gitu ya. Nah, tinggal saya panggil saja nih. Nanti ketika saya mau tampilkan lagi di konsol, yang ditampilkan di situ sudah nilai baru. Jadi seperti itu ya, tinggal teman-teman panggil elemennya atau objeknya atau nama vektornya, kemudian supply nomor urut indeksnya, dan kita assign dengan nilai yang baru. Seperti itu ya. Selain itu, teman-teman juga tidak hanya bisa memanggil satu elemen saja ya, teman-teman juga bisa menampilkan beberapa elemen sekaligus ya dengan cara indexing ini gitu. Misalnya saya tampilkan jumlah penduduk, dan saya mau ambil misalnya elemen yang pertama dan yang ke-10 misalnya, kemudian saya supply. Seperti halnya kita mendefinisikan sebuah vektor baru gitu ya, misalnya 1 dan 11 gitu. Jangan lupa di sini harus ada C di sini, dan saya panggil. Nah, tampil ya, yang pertama 126.648, kemudian yang terakhir 92.000, seperti itu. Jika misalnya teman-teman ingin menampilkan beberapa elemen yang berurutan, teman-teman bisa menggunakan square bracket, kemudian indeks yang pertama yang ingin teman-teman tampilkan, misalnya dalam hal ini yang kedua sampai dengan yang kelima misalnya. Jangan lupa di sini harus ada titik 2 di situ ya. Artinya di sini saya mau menampilkan nomor urut indeks kedua sampai dengan indeks yang kelima. Ketika saya panggil, nah ditampilkan di sini di konsol saya yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima gitu ya. Kita lanjut di bagian selanjutnya. Selain kita menampilkan elemen-elemen tertentu, kita juga bisa mengecek berapa banyak elemen yang ada di dalam vektor tersebut. Sebenarnya dengan mudah kita sudah bisa melihat di environment ya gitu ya. Namun misalnya ketika kita tidak menggunakan RStudio yang semua objek yang kita punya bisa ditampilkan di environment, kita bisa mengeceknya gitu ya dengan sintak. Misalnya kita menggunakan di sini fungsi length gitu ya. Misal saya panggil length jumlah penduduk gitu ya. Jumlah penduduk saya panggil, dan di sini tampil jumlah elemen yang ada di vektor tersebut sebanyak 11. Berikutnya kita akan melihat topik, kita akan menambahkan elemen baru pada vektor. Untuk menambahkan elemen baru umumnya kita menambahkan di indeks yang terakhir ya. Nah, fungsi yang bisa kita gunakan append gitu. Misalnya saya mau menambahkan elemen baru di vektor jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk.
kemudian saya assign misalnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, misalnya teman-teman tidak mengassignnya di elemen baru pada vektor ya. Nah untuk menambahkan elemen baru pada vektor, teman-teman bisa menggunakan fungsi append ya. Misalnya seperti ini, jumlah append, kemudian jumlah penduduk, nama vektornya, kemudian nilai yang akan kita tambahkan. Misalnya saya punya nilai baru 13.000, saya panggil, nah muncul sebagai elemen terakhir. Apabila teman-teman melakukan append dengan cara seperti ini, ketika mungkin teman-teman akan bingung ketika memanggil vektor yang semula gitu ya, jumlah penduduk. Nah di sini kenapa tidak muncul ya? Sementara ketika saya panggil ini, objeknya muncul karena kita tidak mengassignnya di vektor yang sama. Jadi jika memang teman-teman ingin mengkeep nilai baru tersebut, teman-teman harus assign kembali di vektor yang sama gitu. Dalam hal ini saya panggil dulu jumlah penduduk, kemudian saya assign di situ ya, dan saya panggil. Nanti ketika saya mengecek atau menginspeksi vektor saya, nah sudah muncul di sini di elemen yang terakhir. Nah bagaimana jika kita akan ingin menambahkan elemen baru tersebut di nomor urut pertama gitu? Secara default tidak ada fungsi khusus ya untuk menambahkan elemen baru, namun kita bisa mengakali sebenarnya ya, mengakali. Kita kembali menggunakan fungsi C tadi, atau kita mendefinisikan vektor baru yang kita menambahkan nilai baru di vektor tersebut. Misalnya vektor jumlah penduduk tadi gitu ya, kemudian seperti ini saya panggil C. Misalnya nilai baru yang ingin saya tambahkan 10.000 gitu ya. Kemudian tinggal saya sediakan nama vektornya kembali dan saya panggil gitu ya. Nah, ketika saya cek vektor saya, di sini saya sudah punya nilai 10.000 sebagai elemen pertama gitu ya di vektor itu. Bagaimana jika kita ingin menghapus elemen tertentu ya dari sebuah vektor? Untuk menghapus juga tidak ada fungsi khusus, tapi kita menggunakan indeks gitu ya. Kalau misalnya mau menambahkan indeks baru, kita hanya perlu mensuplai nilai indeks. Ketika misalnya kita mau menambahkan, kita tinggal mengappend atau menambahkan indeks baru. Nah untuk menghapus, kita tinggal menyediakan nilai indeksnya dengan simbol negatif gitu ya. Misalnya seperti ini, saya mau menghapus kembali elemen pertama yang saya tambahkan tadi ya di vektor jumlah penduduk. Tinggal saya seperti ini, kemudian saya supply indeksnya -1 gitu ya. Artinya saya ingin menghapus elemen pertama gitu ya dari vektor tersebut. Saya panggil, nah di sini sudah tidak ada lagi 10.000. Namun perlu diperhatikan di sini juga harus diassign kembali di vektor yang sama gitu, agar perubahan tersebut disimpan gitu ya di objek kita. Nah seperti ini. Oke, ketika saya panggil kembali sudah hilang ya. Nah seperti itu. Nah di video sebelumnya teman-teman juga kita membahas terkait tipe data ya. Nah di sini juga kita sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, kita bisa mengecek tipe data dari sebuah vektor dengan menggunakan fungsi type of. Contohnya seperti ini ya. Misalnya type of vektor jumlah penduduk. Saya beri komen dulu di sini ya, biar mudah diikuti. Mengecek tipe data suatu vektor ya. Nah di sini saya panggil, nah muncul di sini double. Nah apabila teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya, secara default tipe data dari vektor numerik itu adalah double gitu ya. Nah kemudian misalnya type of kabupaten misalnya ya. Nah di situ karakter, atau yang ketiga type of kota. Saya panggil, di situ dia logical. Seperti itu ya. Kita juga bisa mengconvert gitu ya dari suatu tipe data ke tipe data yang lain. Atau ya seperti itu. Misalnya mau mengconvert misalnya vektor jumlah penduduk tadi kan dia double ya tipe datanya. Misalnya saya mau eksplisit menyatakan tipe data vektor tersebut sebagai integer gitu ya. Tinggal saya menggunakan s kemudian integer gitu ya, kemudian saya supply nama vektornya gitu. Jangan lupa ketika kita mau melakukan perubahan, kita assign kembali di vektornya semula gitu. Kalau tidak, dia tidak akan tersimpan. Nah ketika saya cek tipe datanya di sini, type of jumlah penduduk,
Nah, saya punya sekarang integer, seperti itu ya. Juga teman-teman bisa lakukan di vektor yang lain, misalnya S karakter, S double, dan S logical misalnya ya. Selanjutnya kita akan menguji sebenarnya ya, menguji tipe data apakah suatu vektor itu merupakan vektor integer, vektor double, atau vektor karakter, atau vektor logical ya. Kalau kita menggunakan S untuk mengkonvert, ketika kita ingin mengecek ya, kita bisa menggunakan is kemudian titik kemudian nama tipe datanya. Misalnya seperti ini. Saya berikan komen dulu di sini. Tadi kita mengecek di sini kita menggunakan type of ya, tapi kita juga bisa menggunakan seperti ini is double misalnya ya. Kemudian jumlah penduduk. Dia nilai yang dikembalikan dari fungsi ini adalah berupa true or false gitu ya. Jadi ketika dia benar maka akan bernilai true, jika bukan tipe data itu dia akan memberikan nilai false gitu. Nah, ini false gitu ya. Tadi karena kita sudah mengkonvert tipe data jumlah penduduk ini sebagai integer gitu. Jadi ketika kita memanggil is double, dia memberikan nilai false. Misalnya kita mengecek vektor kabupaten misalnya, apakah dia karakter atau bukan gitu. Nah, di sini dia bernilai true. Nah, seperti itu ya. Nah, selain tipe-tipe vektor yang sudah kita ulas, ada satu vektor yang menurut saya spesial gitu ya, yaitu faktor gitu ya. Nah, sederhananya faktor itu adalah vektor berupa tipe data kategorik gitu. Nah, sepintas kita tidak bisa bedakan dia apakah itu karakter atau faktor gitu ya. Faktor itu dia memiliki atribut yang memudahkan kita untuk melakukan analisis gitu ya. Nah, di faktor kita hanya bisa menambahkan elemen-elemen yang sudah didefinisikan sebelumnya gitu. Misalnya di sini saya berikan satu vektor string misalnya. Nah, tanpa perlakuan apa-apa di sini tipe datanya dia berupa string gitu. Misalnya jenis kelaminnya. Nah, seperti itu kita punya vektor karakter. Nah, apabila kita ingin mengkonvertnya dia menjadi faktor, kita tinggal memanggil fungsi faktor di situ. Misalnya jenis kelamin jenis kelamin 2 misalnya ya. Kemudian saya panggil faktor. Kemudian saya berikan nama vektornya. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya tampilkan di konsol, sepintas dia tidak berubah ya. Namun yang perlu kita perhatikan di sini sekarang kita punya levels gitu ya. Laki-laki, perempuan. Nah, kalau kita cek misalnya kelas dari vektor ini yang jenis kelamin 2 misalnya gitu ya. Nah, kita punya di situ faktor. Kemudian kalau kita cek lagi misalnya labelnya, labels gitu ya. Nah, ini ya yang atribut atau fitur yang dimiliki oleh faktor yang tidak dimiliki oleh string. Kita bisa mengecek atribut labelsnya gitu ya. Nah, di sini apabila kita perhatikan sekarang dia berupa angka 1 sampai 10 gitu ya. Yang diperhatikan sebenarnya secara di belakangnya dia dilakukan di record gitu ya, menjadi bilangan gitu ya di belakang ini untuk mempermudah kita ketika kita harus melakukan analisis gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengecek levelsnya gitu ya. Misalnya levels jenis kelamin 2 gitu. Nah, mungkin sekarang teman-teman tidak melihat urgensinya untuk menggunakan vektor gitu. Tapi ketika misalnya kita ingin melakukan analisis lebih lanjut, misalnya ketika kita akan melakukan analisis data kategorik, vektor ini dia memiliki peran yang sangat penting di situ. Semua atribut-atribut yang dimiliki oleh vektor yang lain juga dimiliki oleh vektor berupa faktor ini, namun dia memiliki atribut tambahan yang tidak dimiliki oleh vektor karakter misalnya gitu ya. Misalnya saya ingin menambahkan nilai baru di faktor gitu ya. Misalnya seperti ini.
saya pendek misalnya gitu ya. Kemudian saya tambahkan nilai baru misalnya tidak teridentifikasi. Nah, di sini jika kita menambahkan nilai baru, dia tetap menambahkan sebagai elemen baru ya. Namun ketika kita cek levelnya, dia sudah hilang. Artinya dia kembali sebagai string gitu. Coba misalnya kita cek tipe datanya. Nah, dia kembali ke tipe data karakter. Nah, artinya di faktor ini dia akan mengkeep nilai-nilai baru. Ketika kita nilai baru tersebut tidak ada di levelnya, maka dia akan kembalikan ke tipe data string gitu ya. Dengan menggunakan faktor kita juga bisa mengurutkan ya. Kalau teman-teman belajar statistik, di situ kita punya tipe-tipe data ya. Misalnya ada nominal. Nah, secara default yang maksud dari nominal itu ya faktor ini. Kemudian kita juga punya ordinal ya, tipe data kategori yang bisa kita urutkan. Misalnya ketika di pembagian sebuah kelompok itu, misalnya kelompok yang pertama lebih tinggi nilainya. Misalnya ketika teman-teman punya urutan kelas, misalnya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Biasanya misalnya kelas pertama itu lebih baik daripada kelas kedua lebih baik daripada kelas ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk mengkonvert faktor ini menjadi faktor yang berurut, artinya memiliki urutan, kita bisa menggunakan fungsi sorted misalnya. Misalnya di sini saya kembalikan vektor tadi sebagai faktor ya, misalnya seperti ini. Kemudian saya misalnya membuat vektor baru misalnya jenis kelamin 3 gitu ya. Kemudian as order, kemudian misalnya seperti itu. Ketika saya panggil, misalnya saya tampilkan di konsol. Nah, ini laki-laki kurang dari perempuan gitu ya levelnya. Artinya secara default kita punya perempuan itu lebih baik daripada laki-laki. Namun untuk di sini dia tidak make sense ya. Tapi ketika kita punya faktor yang memiliki urutan yang secara logik masuk akal, nah di situ dia berperan di sini as order ini, gitu ya. Untuk pembahasan vektor kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih ada hal-hal lain yang kita akan bahas terkait vektor, namun kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya karena sepertinya durasinya akan sangat panjang jika kita membahas banyak aspek dari vektor dalam satu video saja. Sekian tutorial kali ini. Jika teman-teman merasa video-video dari saya bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab gitu ya. Sekian, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.